Hai kaum rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan terus melanjutkan membacakan sebuah novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Karena ceritanya semakin seru, semakin menarik, yang bikin kita penasaran hingga ingin menyelesaikan dari awal hingga akhir. Di video ini adalah part ke 125. Tapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian semua sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Kalian akan mendapatkan update-nya. Dan jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan juga share juga kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman juga mendapatkan info hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part ke 125 bertepatan dengan bab ke 589. Pada saat ini, Tuan Besar Song yang sangat energik beserta dengan seluruh anggota keluarga Song berjalan menghampiri Yi Chen untuk bersulang dengannya. Sekelompok orang yang mengikuti Tuan Besar Song menyapa Yi Chen. Yi Chen berdiri dari tempat duduknya lalu mengangkat gelasnya sambil berkata kepada Tuan Besar Song, "Tuan Besar Song tidak perlu bersikap seperti ini. Mari bersulang. Segelas anggur ini untukmu. Semoga Anda panjang umur." Setelah mengatakan ini, Yi Chen mengangkat kepalanya untuk meminum segelas anggur di tangannya sampai habis. Lalu berkata, "Aku harus pergi ke pusat pengobatan milik tetua Si untuk memeriksa keadaan di sana. Jadi aku harus pamit lebih awal." Tuan Besar Song menghela nafas dan berkata, "Pusat pengobatan Si Tianqi dihancurkan oleh ayah dan anak itu. Aku juga ingin pergi ke sana, tetapi masih ada banyak tamu di sini, jadi aku tidak bisa pergi." Yi Chen mengangguk lalu berkata sambil tersenyum, "Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Besar Song, jadi hari ini Anda harus bersenang-senang dengan semua orang yang hadir di sini. Aku sudah menghubungi Chen Xiaojiao, mereka berdua baik-baik saja, hanya pusat pengobatan mereka saja yang hancur. Hal ini bukan masalah besar." Tuan Besar Song langsung berkata, "Mas Ri, kalau begitu aku akan menyuruh Song Wanting untuk menemani Anda. Biar bagaimanapun dialah yang menjemput Anda kemari. Kalau Anda harus pergi ke sana seorang diri, Anda pasti kerepotan." Yi Chen tidak menolak tawarannya, dia langsung mengangguk setuju kemudian berkata kepada beberapa orang yang hadir, "Semuanya silakan nikmati makanan dan minuman yang disediakan. Aku harus pergi dulu." Semua orang yang hadir berdiri di kursi mereka untuk mengantar kepergian Yi Chen. Namun begitu melihat isyarat yang diberikan oleh Yi Chen, mereka semua langsung duduk kembali. Sebelum pergi, Yi Chen berkata kepada Hongwu, "Sepertinya ayah mertuaku akan mengadakan acara makan malam bersama di Mansion Xiantiang malam ini. Kalau kamu pergi ke sana, tolong bantu aku untuk mengurus hal ini. Tapi kalau kamu tidak ke sana, tolong kabari orang yang bertugas di sana untuk mengurus hal ini." Hongwu langsung menjawab, "Mas Ri, tidak perlu khawatir, setiap malam aku selalu pergi ke Mansion Tianxiang. Setelah ayah mertua Anda tiba di sana, aku pasti akan mengurus semuanya dengan baik." "Baik," Yichen mengangguk lalu berkata, "Maaf sudah merepotkanmu." Hongwu berkata, "Apa yang Anda bicarakan ini? Ini adalah hal yang sudah seharusnya aku lakukan." Di mata Yichen, ayah mertuanya Sejang Kun adalah orang yang cukup baik. Ditambah lagi setelah mengetahui masa lalunya, Yichen benar-benar merasa bahwa pria itu sangat malang. Jadi dia ingin memberi perhatian lebih kepada ayah mertuanya itu. Setelah berpamitan dengan semua orang, Yi Chen berjalan meninggalkan kediaman keluarga Song dengan ditemani Song Wanting. Song Wanting memimpin Yi Chen berjalan ke mobilnya, lalu membukakan pintu mobil penumpang bagian depan untuknya. Setelah Yi Chen duduk di dalam mobil, dia baru masuk ke dalam mobilnya. Setelah duduk di kursi pengemudi, Song Wanting menatap Yi Chen dengan penuh terima kasih lalu berkata dengan tulus, "Mas Ri, terima kasih banyak untuk hari ini." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Aku memberikan pil permajaan itu kepada kakekmu. Dia sudah berterima kasih kepadaku untuk ini." Song Wanting berkata lagi, "Mas Ri, aku tidak hanya berterima kasih untuk hal ini, aku juga berterima kasih kepada Anda atas perkataan yang Anda ucapkan kepada kakekku." Song Wanting merasa sangat berterima kasih kepada Yi Chen, terutama atas apa yang Yi Chen katakan kepada Tuan Besar Song. Dia sudah kehilangan kedua orang tuanya sejak dia kecil. Meskipun kondisi perekonomian keluarga Song sangat baik, tetapi dia tidak pernah merasakan kasih sayang dari keluarganya. Dia tidak pernah merasakan bagaimana
rasanya diperhatikan dan dilindungi oleh keluarganya. Namun tadi Ye Chen tidak hanya mengatakan hal itu untuk mewakilinya, dia bahkan juga mengatakan bahwa kakeknya mendapatkan pil permajaan itu berkat dirinya. Hal ini membantunya untuk memperkuat posisinya di keluarga Song. Di mata Song Wanting, Ye Chen seperti selalu berusaha untuk melindungi dirinya. Hal ini membuat dia merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sangat tidak mudah baginya untuk tinggal di keluarga Song seorang diri. Ye Chen menatap ke arahnya lalu berkata sambil tersenyum, menurutku dari semua generasi ketiga keluarga Song, kamulah yang paling pantas menjadi pewaris keluarga Song. Sedangkan untuk sepupumu itu sejujurnya hanya penampilannya saja yang terlihat tangguh, padahal sebenarnya dia sangat lemah. Kalau keluarga Song jatuh ke tangannya, keluarga Song pasti akan mengalami kemunduran. Song Wanting langsung melambai-lambaikan tangannya. Sebenarnya kakak sepupuku itu sangat hebat. Aku juga tidak berharap untuk menjadi pewaris keluarga Song. Aku hanya berharap setelah kakek meninggal, aku tidak akan diusir oleh mereka. Ye Chen tersenyum dan berkata serius, selama ada aku, hal seperti itu tidak akan mungkin terjadi. Song Wanting benar-benar merasa sangat bersyukur sambil mengusap matanya. Dia berkata, Master Yi, sekarang aku akan mengantar Anda ke pusat pengobatan masyarakat. Selesai berbicara, dia menyalakan mesin mobilnya dan melajukan keluar dari kediaman keluarga Song. Pada saat yang sama, di pusat pengobatan masyarakat, Si Tianqi dan Chen Xiaojao sedang merapikan lemari obat yang dihancurkan oleh pengawal keluarga Wu. Saat melihat kedatangan Yu Chen dan Song Wanting, Si Tianqi langsung berjalan menghampiri mereka lalu bertanya dengan bingung, Master Yi, mengapa Anda datang ke sini? Nona Song juga, bukankah hari ini adalah perayaan ulang tahun kakekmu? Ye Chen tersenyum dan berkata, aku sudah mendengar dari Chen Xiaojao bahwa keluarga Wu datang kemari untuk membuat masalah. Jadi aku datang untuk memeriksa keadaan kalian. Apa kalian rugi besar? Si Tianqi melambai-lambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak, kami hanya merugi karena beberapa lemari obat kami rusak. Sama sekali bukan apa-apa. Ye Chen mengangguk dan berkata lagi, aku mematahkan tangan kanan Wuxin. Anggap saja sebagai hukuman kecil untuknya. Selain itu, aku sudah memerintahkan mereka untuk meminta maaf kepadamu dalam waktu 3 hari. Begitu mendengar hal ini, Si Tianqi langsung berkata dengan gugup, Master Yi, Anda tidak perlu berbuat perhitungan dengan keluarga Wu hanya karena hal kecil yang menimpaku ini. Keluarga Wu adalah keluarga nomor 1 di Jinan. Aku khawatir kalau mereka akan menyimpan dendam kepada Anda, lalu akan membalasnya suatu saat nanti. Ye Chen berkata dengan santai, kamu tidak perlu khawatir kalau keluarga Wu itu membalas dendam. Silakan saja, aku akan membuat mereka sadar bahwa Jinling bukanlah Suhang. Mereka harus membayar atas semua tindakan yang mereka lakukan di sini. Chen Xiaojao terlihat sangat kagum padanya. Dia berkata, Mas Ri, terima kasih karena telah membantu aku dan kakekku membalas tindakan mereka ini. Ayah dan anak dari keluarga Wu itu benar-benar keterlaluan. Mereka memang harus diberi pelajaran agar mereka mempunyai sedikit sopan santun. Si Tianqi menatap ke arah Chen Xiaojao lalu menegurnya, apa yang kamu bicarakan? Sudah berapa kali kau katakan kepadamu, jangan merepotkan Master Yi. Mengapa kamu masih tidak mengerti juga? Chen Xiaojao hanya mengangguk dengan sedih dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Yi Chen berkata, Tetua Si, sejujurnya alasan mengapa ayah dan anak dari keluarga Wu itu mencari masalah denganmu sampai batas tertentu ada hubungannya denganku. Si Tianqi, Chen Xiaojao, dan Song Wanting sedikit kebingungan. Mereka tidak mengerti maksud perkataan Ye Chen. Ye Chen tersenyum dan berkata, kalian semua bukan orang lain bagiku, jadi aku akan mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa Wuki, tuan muda kedua keluarga Wu, menjadi seperti yang terlihat di video diposting di Douyin adalah karena aku menambahkan satu saran psikologis untuknya. Apa? Mereka bertiga langsung tercengang. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa pelaku di balik berubahnya Wuki menjadi hewan pemakan kotoran yang terkenal di seluruh negeri selama ini ternyata adalah Yi Chen. Chen jauh langsung bertanya tanpa sadar, Mas Ri, memangnya Anda mempunyai masalah apa dengan Wuki? Yi Chen menjawab dengan santai, aku tidak mempunyai masalah dengannya. Aku hanya tidak tahan melihat kelakuannya.
Setelah mengatakan ini, Yi Chen menambahkan lagi, anak ini bukannya belajar dengan baik di kampusnya, malah melecehkan banyak mahasiswi di sana. Dia bahkan mencoba membujuk sahabat putri Qin Geng untuk bunuh diri. Aku tidak tahan melihat kelakuannya, jadi aku memutuskan untuk memberinya sedikit pelajaran agar dia tidak bisa lagi melecehkan para gadis seumur hidupnya. Chen Xiaojiao menatap ke arahnya dengan tatapan penuh kekaguman lalu berseru, Master Yi, Anda benar-benar idolaku. Aku sudah pernah mendengar bahwa Wuki bukanlah pria baik-baik. Setelah dia berubah menjadi seperti ini, tidak tahu ada berapa banyak orang yang bertepuk tangan dan bersorak kegirangan. Ternyata Master Yi lah yang memberi dia pelajaran untuk mewakili para korbannya. Song Wanting yang berdiri di sebelahnya tidak bisa menahan keterkejutannya lalu berseru, Master Yi, alasan Wudong Hai masih menetap di Jinling adalah untuk menemukan orang yang membuat Wuki menjadi seperti ini. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa orang itu ternyata Anda. Ketika Song Wanting, Chen Xianzhou, dan Si Tiangqi masih terkejut dengan kenyataan di balik masalah yang dialami oleh Wuki. Ayah mertua Yi Chen, Xiao Changkun, yang mengenakan setelan jas rapi berjalan keluar rumah dengan perasaan gembira. Setelah itu, dia menaiki taksi untuk menuju ke mansion Tianxiang. Karena malam ini Xiao Changkun akan minum-minum sedikit, jadi dia meninggalkan mobil BMW-nya di rumah. Dia memberikan kunci mobilnya kepada Yi Chen agar nanti Yi Chen bisa mengendarainya ke Tianxiang untuk menjemputnya. Selama beberapa waktu terakhir, Xiao Changkun tidak mempunyai hobi lain. Dia hanya suka mempelajari barang-barang antik peninggalan budaya seperti kaligrafi dan lukisan. Jadi, dia bergabung dengan asosiasi kaligrafi dan lukisan. Acara makan malam yang dia adakan malam ini juga bertujuan untuk mendapatkan posisi sebagai salah satu pejabat eksekutif di asosiasi kaligrafi dan lukisan. Untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada pemimpin asosiasi, dia sengaja mengambil 20.000 yuan yang diberikan oleh Yi Chen untuk memesan sebuah ruangan pribadi VIP Bronze di Mansion Tianxiang. Meskipun ruangan pribadi VIP Bronze ini adalah ruangan yang kualitasnya paling rendah di Mansion Tianxiang, tetapi ruangan ini masih jauh lebih bagus dibandingkan restoran lain kebanyakan. Ketika Xiao Changkun tiba di Mansion Tianxiang, Tuan Hongwu masih dalam perjalanan menuju ke sana. Pelayan di sana tidak mengenali Xiao Changkun, jadi dia langsung mengantarnya Xiao Changkun ke ruang pribadi VIP Bronze yang sudah dia pesan sebelumnya. Saat melihat bahwa anggota yang lain belum datang, Xiao Changkun menunggu mereka dengan sabar. Dia duduk di kursinya dengan tenang sampai mereka semua datang. Beberapa menit kemudian pintu ruangan tersebut terbuka. Seorang pria parubaya seusianya berjalan memasuki ruangan tersebut. Ketika pria parubaya ini menyadari keberadaan Xiao Changkun, dia langsung berjalan dan menghampirinya dan berkata kepadanya sambil tersenyum, Saudara Xiao, apa kamu sudah datang sejak tadi? Kapan kamu datang? Xiao Changkun langsung menjawab, Saudaraku, Saudara Xiu, aku tiba di sini sedikit lebih awal. Hari ini pemimpin dan para pejabat eksekutif asosiasi akan menghadiri acara makan malam yang aku adakan ini. Aku benar-benar merasa tersanjung dan terhormat. Jadi aku berangkat ke sini sedikit lebih awal agar bisa menyambut kedatangan kalian semua. Pria parubaya yang baru saja datang bersama Xu Wen Yuan, dia adalah salah seorang pejabat eksekutif di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Dia dan Xiao Changkun mempunyai hubungan yang cukup dekat. Mereka berdua suka menjual dan membeli kaligrafi dan lukisan antik. Jadi mereka sering pergi bersama ke pasar barang-barang antik. Mereka mempunyai hubungan yang cukup dalam. Saat mengetahui bahwa Xiao Changkun mengincar posisi pejabat eksekutif di asosiasi ini, dia menjadi orang pertama yang mendukung Xiao Changkun. Selain itu, alasan mengapa pemimpin asosiasi bersedia menghadiri acara makan malam yang diadakan oleh Xiao Changkun ini sebagian besar adalah karena Xu Wen Yuan. Saat melihat Xiao Changkun yang begitu sopan, Xu Wen Yuan tertawa dan berkata, Saudara Xiao, kamu pengertian sekali. Xiao Changkun langsung memberikan sebuah isyarat kepadanya sambil berkata, Saudara Xu, silakan duduk. Xu Wen Yuan tidak langsung duduk dia di tempat yang Xiao Changkun tunjuk, melainkan mengingatkan Xiao Changkun dengan suara pelan. Saudara Xiao, kalau kamu ingin menduduki posisi sebagai pejabat eksekutif, tentu saja aku akan mendukungmu, tapi anggota yang lain belum tentu setuju. Begitu mendengar perkataannya, Xiao Changkun menjadi sedikit cemas lalu berkata, Saudara Xu, tolong jelaskan kepadaku secara detail.
Xu Wenyuan menghela napasnya dan berkata, posisi pejabat eksekutif ini karena seringkali menemukan kebocoran dan orang yang berhak untuk memberikan suara adalah orang yang lebih berkuasa. Jadi hal ini sangat menguntungkan mereka. Ketika pejabat eksekutif kita menghadiri sebuah acara yang terkait dengan barang antik, biasanya para anggota akan memberinya uang puluhan ribu yuan sebagai biaya menghadiri acara tersebut. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang mengincar posisi ini. Setelah mengatakan ini, Xu Wenyuan menambahkan lagi, coba kita ambil Sun Yao Cai sebagai contoh. Baru-baru ini aku mendengar bahwa selama ini dia selalu menjilat pemimpin dan menjabat eksekutif lainnya. Selain itu dia juga sering memberi mereka hadiah secara pribadi. Kalau melihat situasi ini, sepertinya dia akan menjadi saingan terbesarmu. Sun Yao Cai, Xiao Changkun mengerutkan keningnya dan berkata, orang yang suka menghamburkan uang dan yang tidak berpendidikan itu. Xu Wenyuan menganggukkan kepalanya lalu berkata, jadi kalau orang yang mendukungmu hanya ada satu orang, yaitu aku, tidak akan cukup. Saat yang lainnya datang nanti, kamu harus berusaha keras untuk mendapatkan dukungan dari pejabat eksekutif yang lain atau bahkan dari pemimpin. Hanya dengan cara ini kamu bisa mengalahkan Sun Yucai dalam pemilihan pejabat eksekutif yang baru. Apa kamu mengerti? Xu Changkun langsung mengangguk dan berkata dengan tulus, saudara Xu, perkataan Anda barusan benar-benar membuat pikiranku terbuka. Terima kasih banyak. Xu Xianyuan tersenyum dan berkata, terima kasih untuk apa? Kita ini kan teman. Setelah mengatakan ini, dia melihat jam tangannya lalu berkata lagi, sepertinya yang lain akan segera datang. Ayo kita menunggu mereka di depan pintu masuk agar terlihat lebih tulus. Socak pun mengangguk berulang kali. Dia memang sudah tidak berani duduk di kursinya lagi. Jadi dia berjalan ke pintu masuk ruangan tersebut bersama dengan Xu Wenyuan untuk menunggu kedatangan para pemimpin dan pejabat eksekutif Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Setelah beberapa saat, anggota lain dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan mulai berdatangan satu persatu. Seorang pria tua yang begitu bersemangat, yang terlihat seperti seorang pemimpin, berjalan ke arah pintu masuk ruangan pribadi sambil dikelilingi oleh beberapa orang. Begitu melihat kehadiran pria tua itu, Xu Wenyuan langsung menghampirinya dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Ketua." Xiao Changkun juga langsung menyapa pria itu dengan hormat, "Ketua P, Anda sudah datang." Ketua P sedikit menganggukkan kepalanya lalu berkata sambil berpura-pura mengeluh, "Changkun, lihatlah dirimu. Mengapa mengadakan acara makan-makan sebesar ini? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa acara pertemuan kita biasanya sederhana? Kamu bisa mencari sebuah restoran biasa dan memesan meja di lobi untuk umum saja. Mengapa repot-repot memesan sebuah ruangan pribadi di Mansion Tianxiang ini?" Meskipun mulutnya berkata seperti ini, dia bahkan sedikit menyalahkan Xiao Changkun karena terlalu dermawan. Tetapi dia mengatakan ini hanya untuk basa-basi saja. Pemikiran di dalam hatinya yang sebenarnya tidak seperti ini. Kalau Xiao Changkun benar-benar mengadakan acara makan-makan di lobi untuk umum pada sebuah restoran biasa, dia pasti akan berbalik dan langsung berjalan pergi dan tidak akan pernah berhubungan lagi dengannya di masa depan. Secangkun langsung menjawab, semua orang yang datang hari ini adalah orang penting. Bahkan ketua P juga datang. Jadi mana mungkin aku menyiapkan acara ini dengan asal. Setelah mengatakan ini, dia tertawa dan berkata lagi, berhubung semuanya sudah datang, mari kita masuk dan duduk di dalam. Ketua P mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita masuk. Pada saat ini salah seorang pria parubaya yang berjalan di belakang ketua P tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Si Cangkun, hari ini kamu mengadakan acara makan-makan di Mansion Tension, tetapi hanya memesan ruangan pribadi VIP Bronze, yaitu ruangan yang berkualitasnya paling rendah. Bukankah kamu perlu tidak menghormati pemimpin dan para pejabat eksekutif lainnya?" Si Cangkun menatap ke arah pria yang mengatakan ini. Ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi tidak senang. Kemudian berkata, Sun Yao-cai, aku mengundang semua orang untuk menghadiri acara makan-makan ini, tapi aku tidak mengundangmu. Jadi untuk apa kamu datang ke sini? Selain itu, mengenai ruangan apa yang aku pesan, memangnya apa urusannya denganmu? Apa kamu berhak mengkritikku seperti itu? Pria yang ada di depannya ini adalah Sun Yao-cai.
saingan terbesarnya dalam memperebutkan posisi sebagai pejabat eksekutif. Sun Yao-chai berkata dengan nada menghina, "Kamu tidak bisa berkata seperti itu. Apa kamu tidak tahu siapa ketua P dan para pejabat eksekutif ini? Mereka semua adalah orang penting." Setelah mengatakan ini, Sun Yao-chai mendengus dingin dan berkata lagi, "Tujuanmu mengundang semua orang untuk menghadiri acara makan-makan ini sudah diketahui oleh semuanya. Kamu melakukan ini karena mengincar posisi pejabat eksekutif, bukan? Namun, apa kamu pikir dengan memesan sebuah ruangan pribadi VIP Bronze seperti ini, lantas pemimpin dan pejabat eksekutif yang lain akan bersedia untuk mendukungmu? Hal yang kamu lakukan ini sangat tidak tulus. Terlihat sekali bahwa kamu hanya menganggap semua orang sebagai orang udik yang belum pernah melihat dunia yang begitu luas sebelumnya." Selesai berbicara, dia memandang ke arah semua orang yang hadir lalu berkata sambil tersenyum mengejek, "Ruangan pribadi VIP Bronze ini sama sekali tidak layak untuk pemimpin dan para pejabat eksekutif kita. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka, aku sengaja memesan sebuah ruangan pribadi VIP Gold yang ada di lantai atas. Jadi bagaimana kalau kita langsung pindah ke sana saja?" Saat mendengar bahwa Sun Yao-chai ternyata memesan sebuah ruangan pribadi VIP Gold yang terletak di lantai atas, semua orang yang hadir terlihat terkejut. Perlu diketahui, Mansion Tianxiang adalah salah satu hotel dan restoran terbaik yang ada di Jinling. Bahkan orang-orang kelas atas di Jinling yang mempunyai banyak uang dan juga koneksi saja belum tentu bisa memesan ruangan pribadi VIP Gold di sini. Dari semua orang yang hadir, bahkan ketua P yang mempunyai kedudukan paling tinggi pun tidak pernah berkesempatan untuk makan di ruangan pribadi VIP Gold di sini. Bahkan dia belum pernah melihat betapa bagus dan mewahnya bagian dalam ruangan tersebut. Saat ini Sun Yao-chai mengajak semua orang untuk pindah ke ruang pribadi VIP Gold yang sudah dia pesan sebelumnya. Dia membuat mereka berkesempatan untuk memasuki ruangan tersebut. Hal ini benar-benar membuat mereka semua merasa senang dan tersentuh. Kalau dibandingkan ruangan pribadi VIP Bronze yang dipesan oleh Xiao Changkun benar-benar berbeda jauh dengan ruangan pribadi VIP Gold ini, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Begitu memikirkan hal ini, semua orang merasa sedikit kecewa terhadap Xiao Changkun. Sedangkan saat menatap ke arah Sun Yao-chai, mereka semua terlihat sangat kagum kepadanya. Ketua P sedikit terkesan dengan tindakan Sun Yao-chai, tetapi biar bagaimanapun dia sudah terlebih dahulu berjanji untuk menghadiri acara makan-makan yang diadakan oleh Xiao Changkun. Jadi dia merasa tidak enak kalau langsung mengambil keputusan begitu saja. Oleh karena itu, dia sengaja meminta pendapat semua orang yang hadir. Ternyata ada satu orang lagi yang juga mengundang kita untuk makan-makan. Bagaimana menurut kalian? Ada seseorang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bicara. "Pemimpin, aku belum pernah makan di ruangan pribadi VIP Gold. Kebetulan sekali kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk merasakan suasana di ruangan tersebut." Benar, selain itu kita juga bisa foto-foto di sana lalu mempostingnya ke lingkaran teman. Ketua P melihat bahwa semua orang sepertinya ingin pindah ke ruangan pribadi VIP Gold, jadi dia langsung berkata sambil tersenyum, "Berhubung kalian semua berpikir seperti itu, bagaimana kalau kita pindah ke sana saja?" Baik, semua orang langsung setuju. Saat menyaksikan ini, Sun Yao-chai merasa sangat senang. Setelah itu dia berkata sambil tersenyum lebar, "Semuanya mari kita naik ke atas." Xiao Changkun yang berdiri di sebelahnya merasa sangat kesal. Padahal jelas-jelas dia yang mengundang semua orang untuk makan-makan, tetapi Sun Yao-chai tiba-tiba saja merusak rencananya seperti ini. Pria ini sudah memesan ruangan pribadi VIP Gold lalu mencoba menjelek-jelekkan dirinya di mata semua orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil hati mereka. Dia benar-benar berhasil menghancurkan acara makan-makan yang sudah dia siapkan dengan sangat baik ini. Dia tidak mempermasalahkan uang 20.000 yuan yang dia keluarkan demi menyiapkan acara ini dengan baik. Dia hanya menyayangkan uang ini tidak hanya tidak berguna sama sekali, tetapi karena kemunculan Sun Yao-chai, dirinya juga menjadi dipandang sebelah mata oleh semua orang yang hadir. Hal ini membuat Xiao Changkun sangat kesal. Kali ini dia benar-benar mengambil sebuah batu dan menjatuhkannya di atas kakinya sendiri. Tepat ketika semua orang hendak naik ke lantai atas, Sun Yao-chai memandang Xiao Changkun dengan wajah penuh kemenangan. Sambil berkata dengan sinis, "Xiao Changkun,
Pria rendah sepertimu ini pasti belum pernah melihat betapa mewahnya bagian dalam ruangan pribadi VIP Gold, bukan? Mengapa kamu tidak ikut dengan kita saja? Begitu mendengar perkataannya, Su Changkun benar-benar merasa malu dan juga menjadi semakin kesal. Dia langsung berseru dengan kesal. Sun Yozhou, siapa pria rendahan yang kamu maksud itu? Kamu pikir aku ini orang udik yang belum pernah melihat dunia yang begitu luas sebelumnya? Aku beritahu, aku bahkan sudah pernah pergi ke klub Hui Huang lantai 10. Ini hanyalah ruangan pribadi VIP Gold di Mansion Tianxiang. Atas dasar apa kamu berani berkata seperti itu? Seolah-olah ruangan ini lebih baik daripada istana raja. Sun Yauchai tertawa terbahak-bahak lalu berkata, "Hei, Jangkun, apa kamu sekarang ini sedang merendahkanku? Pria miskin sepertimu ini pernah pergi ke klub Hui Huang, bahkan ke lantai 10 yang hanya bisa dinikmati oleh para anggota VIP di sana. Apa jangan-jangan kamu pergi ke sana untuk membersihkan tempat tersebut?" Begitu mendengar ejekan Sun Yauchai, semua orang tidak bisa menahan tawa. Mereka semua mempunyai pemikiran yang sama dengan Sun Yauchai. Ruangan pribadi VIP Bronze Dimension Tense yang masih bisa dipesan oleh orang biasa, meskipun orang itu harus mengertakkan gigi ketika membayar biaya pemesanannya. Namun, kalau untuk klub Hui Huang benar-benar hanya bisa dimasuki oleh para anggota. Kalau ingin menjadi anggota di sana harus memenuhi persyaratan dan standar yang begitu tinggi. Kalau tidak mempunyai kualifikasi, kemampuan dan kekuatan yang memadai, tidak akan bisa diterima di sana. Wow, sangat seru sekali ceritanya guys. Tetapi untuk part ini, untuk di video ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya. Tapi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Anda akan mendapatkan update terbaru. Jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan hiburan seperti ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya, di part selanjutnya.